Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B mengerjakan tugas API. Di sini kami akan menjelaskan beberapa model desain pattern. Untuk itu, pada slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putri, stambuk F551181004. Jadi saya akan menjelaskan tentang singleton. Ya, pola singleton adalah pola desain perangkat lunak yang menjamin sebuah kelas hanya punya satu instans dan titik akses globalnya disediakan oleh kelas tersebut. Setiap kali banyak kelas atau klien mengirim permintaan untuk kelas tersebut, mereka mendapatkan instans kelas yang sama. Singleton ini sebuah pattern dalam pemrograman yang bertujuan agar sebuah kelas hanya dapat memiliki sebuah instance, tidak seperti pada kelas yang tidak menerapkan pattern ini, di mana bisa ada banyak instance yang tercipta. Hanya terdapat satu instance dari sebuah kelas. Sangat bergantung dari bagaimana cara untuk membuat instance tersebut. Jika biasanya kita membuat sebuah instance dengan menggunakan new, maka tidak demikian untuk singleton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proxy. Ya, proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas yang di mana kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Pattern ini mewakili fungsionalitas objek lain yang seolah-olah kelas tersebutlah yang melakukannya. Proxy pattern ini termasuk ke dalam struktural pattern. Berikut ini dua contoh pembuatan proxy pattern di mana dalam pemrograman pertama adalah program pengaksesan ke sebuah folder, sedangkan program yang kedua adalah program penampil gambar. Kedua program tersebut memiliki kesamaan, yaitu di mana masing-masing kelas proxy-nya mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Proxy dalam bentuk yang paling umum mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain. Proxy dalam bentuk yang umum adalah fungsi kelas sebagai sebuah antarmuka untuk sesuatu yang lain. Proxy bisa antarmuka untuk apa saja. Koneksi jaringan, sebuah objek besar di memori, file, atau beberapa sumber daya lain yang mahal, atau tidak mungkin untuk menduplikasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya, Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai model desain pattern yaitu abstract factory dan juga adapter yang akan dijelaskan oleh teman kami Reza Mayori. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Mayori, stambuk F551181139. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstract factory. Abstract factory pattern merupakan salah satu jenis kreasional pattern yang menangani mekanisme penciptaan objek secara adaptif. Pattern ini menyediakan sebuah mekanisme untuk menciptakan keluarga terkait atau objek yang terkandung tanpa menentukan konkret kelas mereka. Abstract factory memberikan sekumpulan abstrak metode untuk menciptakan jenis produk tertentu yang harus diimplementasikan oleh konkret factory. Abstrak produk memberikan abstrak keluarga pada keluarga produk yang berbeda, motif di mana tentunya memiliki cara pengimplementasian yang berbeda pula. Istilah motif diartikan sebagai suatu teme atau corak khusus yang melekat pada suatu produk. Selanjutnya, adapter. Adapter adalah pola desain perangkat lunak yang upaya untuk mendamaikan
perbedaan antara dua antarmuka lain yang tidak kompatibel. Pola ini sangat berguna saat mencoba beradaptasi dengan antarmuka yang tidak dapat difaktorkan ulang. Saat Anda memiliki kelas yang perlu menggunakan antarmuka tertentu dan Anda memiliki pustaka yang menyertakan fungsionalitas yang Anda butuhkan, tetapi tidak menggunakan antarmuka yang Anda perlukan, Anda dapat menggunakan kembali kode library tersebut dengan membuat kelas adapter. Kelas adapter ini berada di antara kode klien Anda dan kode yang ada di pustaka ini, dan mengadaptasi satu antarmuka ke antarmuka lainnya. The Pola Design Adapter adalah salah satu yang paling umum dan paling pola berguna yang tersedia untuk kami sebagai pengembang perangkat lunak. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dian. Dian bilang tunggu. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitri. Baiklah, nama saya Fitri Anita Amalia, Stambuk F55118067. Di sini saya akan menjelaskan tentang bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali Fitri, mic-mu. Halo? Sudah ada? Sudah. Ya ampun. So muncul ya? Ulang-ulang. Sudah. Iya. Nama saya Fitri Anita Amalia, Stambuk F55518067. Di sini saya akan menjelaskan tentang bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sesekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer, semisal Ethernet dengan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama, namun dalam wilayah LAN yang berbeda. Bridge melakukan pekerjaannya di dalam data link layer model, OSI atau Open System Interconnection. Oleh sebab itu, Bridge sangat dimungkinkan untuk bisa menyambungkan jaringan komputer yang menggunakan transmission mode
atau medium access control yang tidak sama atau berbeda-beda. Selain itu, BRAT juga merupakan alat yang dapat mempelajari alamat link yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terkoneksi dengannya. Bahkan mengatur alur frame berdasarkan alamat-alamat yang dimiliki. Berikut ada beberapa fungsi BRAT yang dapat Anda jadikan referensi. Menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis sehingga mempunyai jaringan LAN yang lebih berkapasitas besar melalui ketentuan LAN yang dikonfigurasi sebelumnya tanpa BRAT mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik itu dari tipe jaringan yang sama maupun yang berbeda-beda bisa. Bisa juga berfungsi sebagai router pada jaringan komputer yang terbilang luas. Pada bagian ini sering dinamakan dengan istilah BRAT router, mengcopy atau menyalin frame data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain, dengan alasan jaringan tersebut tetap terhubung. Selanjutnya, builder. Builder pattern membuat sistem yang kompleks dengan objek yang sederhana dan dengan pendekatan langkah demi langkah. Pola ini memisahkan konstruksi objek kompleks dari representasinya sehingga proses konstruksi yang sama dapat menciptakan representasi yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septa Putriani, Stambuk F551181167. Saya di sini akan menjelaskan tentang fact story. Fact story adalah objek yang berfungsi membuat objek lain atau produk. Kelas ini menyembunyikan proses pembuatan produk dari klien, sehingga klien tidak perlu tahu proses pembuatannya. Bahkan klien juga tidak perlu tahu nama kelas dari produk yang dia minta. Fact story method pattern merupakan salah satu jenis desain pattern kreasional, artinya patterns model ini menangani pembuatan sebuah objek. Definisi pengertian dari patterns factory method ini secara gampangnya adalah pola yang memungkinkan sebuah metode menghasilkan return values yang sama, walaupun inputnya berbeda. Contoh kasusnya saat kita mempunyai dua koneksi database, misalnya MySQL dan Oracle. Dan untuk memilih database, kita gunakan sebuah function yang memvalidasi pilihan kita. Dan tentunya hasil dari validasi pemilihan tadi akan bertipe sama, yaitu koneksi. Dan itu akan dijadikan sebagai nilai kembalian dari function validasi tadi. Untuk mengimplementasikan desain patterns factory ini, kita membutuhkan interface untuk membantu penyamaan objek. Kemudian interface ini kita turunkan ke kelas MySQL dan Oracle. Dengan begitu, kita bisa menyamakan tipenya. Kemudian tinggal memvalidasinya saja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, saya akan melanjutkan materi atau presentasi mengenai desain pattern model facet. Di sini, perkenalkan nama saya Dian Lestari, Stambuk F551181099. Facet adalah suatu pola desain struktural yang sangat penting. Secara harfiah, istilah dalam bahasa Indonesia, facet itu berasal dari fasad yang berarti penampilan luar.
Seperti yang telah kami catat bahwa banyak pola desain dalam pengembangan perangkat lunak terinspirasi atau diwarisi dari industri konstruksi. Jadi, kita bisa melihat pola fasad sebagai salah satu yang diserap langsung dari industri konstruksi. Jadi fasad, baik dalam perangkat lunak ataupun dari teknik sipil, menunjukkan kepada kita bahwa proyeksi atau pandangan luar sesederhana dari sistem besar, baik itu rumah ataupun sistem perangkat lunak besar. Jadi, kita bisa melihat pada gambar rumah yang pada rumah-rumah lainnya yang dapat kita lihat di sini adalah fasad rumah. Bahwa hanya dengan melihat fasad rumah, kita tidak akan tahu bagaimana blok bangunan internal rumah itu bersatu sehingga menghasilkan rumah besar. Demikian pula dalam desain perangkat lunak. Kita mungkin sering harus memasukkan pola desain fasad ketika kita berhadapan dengan sistem yang besar. Kebutuhan pola desain fasad dalam hal ini perangkat lunak akan muncul ketika Anda ingin memanggil banyak subsistem dari sistem yang lebih besar dari satu titik lain. Menurut pola desain fasad, pada buku Goff dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi definisi dari buku Goff bahwa fasad atau dalam bahasa Inggrisnya adalah facade menyediakan antarmuka terpadu ke satu set antarmuka dalam subsistem. Itu seperti pada contoh, misalkan dalam sebuah yang terjadi pada sistem di sebuah restoran, di mana terdapat beberapa sistem, yaitu sistem kasir, kemudian koki, dan juga pelayan. Baiklah, itulah presentasi kami mengenai materi model desain pattern yang telah kami jelaskan. Untuk itu, kami akan menjelaskan kode program berikut ini. Kelihatan share screen-ku? Iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Baik, di sini berikut ini adalah implementasi kode program menggunakan bahasa pemrograman C# dengan software Visual Studio 2019, di mana pada kode program ini kami menggunakan desain singleton, di mana public class-nya yaitu singleton, dan juga menggunakan private static singleton instead, kemudian get instance, lalu jika instance itu null dan instance sama dengan new singleton, maka dia akan kembali ke instance. Kemudian di sini ada kelas program, di mana singleton single itu sama dengan singleton get instance seperti pada ini. Kemudian singleton another single dengan kelas singleton single. Kemudian jika single itu sama dengan variabelnya another single, maka akan ditampilkan word line aku, kamu, dan kita, seperti pada hasil percobaan berikut ini.
Ya, seperti inilah output dari singleton, di mana seperti yang telah ingin kita outputkan di konsol write line, bahwa yang akan outputnya akan muncul yaitu aku, kamu, dan kita. Untuk selanjutnya yaitu kode program dari proxy. Pada kode program ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Putri, bahwa proxy pattern ini adalah desain pattern yang dimana sebuah kelas tersebut mempresentasikan fungsionalitas kelas yang lain, di mana di sini ada terdapat abstract class temporary, kemudian kelas printer, dan juga kelas proxy. Nah, pada kelas proxy ini, printer 2 itu pada public class proxy akan ditampilkan Dian, Septa, Reza, Putri, dan juga Fitri. Dan pada public void-nya, jika printer 2 pada ini dan printer 2 new printer, maka itu akan ketika diprinterkan 2, maka akan muncul yaitu dari kelas proxy outputnya. Baik, kita akan coba kode program berikut ini. Nah, inilah output dari kode program proxy, di mana Dian, Septa, Reza, Putri, Fitri, we works together. Di mana we works together itu dari kelas proxy. Ini we works together dari kelas proxy temporary, yaitu untuk menyimpannya. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan menampilkan kode program dari Abstract Factory.
Inilah kode program dari Design Pattern Abstract Factory. Menurut kami, kode program ini merupakan salah satu kode program yang cukup rumit. Dan ini merupakan salah satu jenis creational pattern yang menangani mekanisme penciptaan objek secara additif. Jadi, abstract factory ini memberikan sekumpulan abstrak method untuk menciptakan jenis-jenis produk tertentu, seperti pada kelas program, di mana di sini terdapat public static, di mana variabel pilihan, kemudian jurusan, dan juga mata kuliah. Di mana jurusan itu jurusan dari string jurusan itu AI, kemudian mata kuliah jurusan itu yaitu expert system. Dan juga terdapat beberapa kelas dari kelas jurusan dan juga kelas mata kuliah. Kita langsung ke ini, di mana pada kelas RPL atau jurusan itu jika mata kuliahnya ADBO, maka dia akan kembali ke ADBO baru, jika tidak dia akan kembali ke Tricir. Kemudian pada kelas AI itu juga jurusan, di mana ketika mata kuliahnya machine learning, dia akan kembali ke machine learning yang baru, jika tidak maka kembali ke expert system. Pada kelas pilihan, jurusan pilihan itu jika jurusannya RPL, maka dia akan kembali ke RPL, jika tidak akan kembali ke AI. Jadi kita langsung saja ke outputnya. Nah, inilah outputnya, yaitu ini mata kuliah ADBO di rumpun RPL, kemudian ini mata kuliah expert system yang merupakan rumpun dari AI. Selanjutnya kita akan beralih ke kode program dari adapter. Pada kode program adapter ini, jadi terdapat kelas program di mana kode adapter ini menghubungkan local variable connection, yaitu localhost, kemudian kampus, dan juga rootnya. Kemudian di mana terdapat juga void adapter connection, di mana ini untuk menginput atau mengambil data dari data mahasiswa, kemudian untuk mendelete mahasiswa, di mana misalkan yang kita delete yaitu F551 18099, maka dia akan membacanya dengan benar. Kemudian kelas connection, di mana ini ada terdapat public connection, di mana string dari connection itu yaitu host, database, username, dan juga password.
Kemudian ada class adapter connection, di mana connection akan dikoneksikan dengan ini. Jadi ketika void adapter connection-nya get data mahasiswa, maka akan dikoneksikan dengan execute query, kemudian dimasukkan yaitu select, diambil dari from dari mahasiswa, kemudian ketika di delete maka itu akan diambil dari di-update delete dari mahasiswa, di mana itu akan muncul NIM-nya atau stambuknya. Baik, kita coba. Ya, jadi ini tampilannya yaitu select from dari mahasiswa, maka akan dihapus delete from mahasiswa, di mana stambuknya seperti ini.